wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Febrianti dengan NIM 94100 118 117, kelas akuntansi C 2018 UIN Alauddin Makassar. So, pertama-tama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kita semua yang menjalankannya. Semoga kita diberi kesehatan dan kelancaran. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang dampak COVID-19 terhadap perusahaan Excel Axiata Tbk. PT Excel Axiata Tbk atau disebut dengan XL adalah sebuah perusahaan operator telekomunikasi seluler di Indonesia. XL mulai beroperasi pada tanggal 8 Oktober 1996 dan merupakan perusahaan swasta pertama yang menyediakan layanan telepon seluler di Indonesia. Nah, apa sih dampak COVID-19 terhadap perusahaan Excel? Yang pertama, dari segi pendapatan. Pada tahun 2019, perusahaan Excel berhasil meraih keuntungan sebesar 25 triliun dengan laba 713 miliar. Dengan semua pencapaian tersebut, kini perusahaan Excel Axiata memimpin secara industri dan menempati posisi yang lebih kuat dibanding dengan operator lainnya dalam hal menghadapi dampak dari penurunan pendapatan layanan. Namun, dengan maraknya COVID-19 ini, trafik data memang naik, tetapi data dan revenue tidak akan pernah linear. Mengapa demikian? Karena program yang dibuat itu bersifat free dan tentunya ingin konsumen berkomunikasi dengan lancar untuk situasi sekarang ini. Yang kedua, dari segi produksi. Perusahaan meningkatkan semaksimal mungkin kekuatan dan kelancaran jaringan guna mempermudah masyarakat dalam masa-masa karantina seperti sekarang ini. Nah, yang ketiga yaitu dari segi saham. Sudah diketahui bahwa selama periode 2019, perusahaan ini membukukan pendapatan sebesar 25 triliun dengan laba sebesar 713 miliar. Namun setelah adanya wabah ini, saham terkoreksi sebesar 24%. Terus, kebijakan apa yang diberikan perusahaan kepada karyawan? Perusahaan tetap mempekerjakan karyawan seperti biasanya karena demi menjaga kualitas layanan bagi seluruh pengguna. Namun, hampir setiap jam seluruh karyawan melakukan pemeriksaan suhu badan dan diwajibkan untuk selalu mencuci tangan. Jika ada karyawan yang suhu badannya tinggi, maka akan diperbolehkan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut atau bahkan dipulangkan. Karena jika semua karyawan sehat, maka perusahaan akan beroperasi secara normal. Apa sih kontribusi yang diberikan perusahaan selama adanya COVID? Yang pertama, free kuota sebesar 2 GB per hari selama 14 hari. Yang kedua, menggratiskan aplikasi Zoom, Ruang Guru, dan Microsoft Office 365. Yang ketiga, mendonasikan 100 ADP. Yang keempat, layanan komunikasi untuk BNP secara gratis. Yang kelima, yaitu gratis kuota sebesar 400 GB untuk pengguna lama XL. Nah, itulah sedikit pemaparan tentang dampak COVID-19 terhadap perusahaan XL. Adapun pesan dari saya, tetap di rumah saja, jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Halo. Saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu isu sosial dan etika dalam sistem informasi akuntansi. Kenapa etika sangat penting di dunia bisnis untuk saat ini? Karena penggunaan teknologi informasi dalam berbisnis sangatlah mudah, namun bukan berarti tidak memiliki dampak. Nah, ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif, yaitu memudahkan kita untuk mengakses informasi apa saja. Nah, yang kedua yaitu dampak negatif, yaitu kita juga mudah ditipu oleh informasi. Kan tidak ada yang bisa menjamin apakah informasi yang kita akses ini betul-betul akurat. Nah, maka dari itu etika berperan dalam menekan hal-hal negatif yang mungkin muncul dari penggunaan TI dalam berbisnis. Caranya akan dirangkum oleh 5 dimensi moral. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban informasi.
akses informasi terbuka lebar, mudah sekali untuk kita mendapatkan informasi. Saya akses informasi dengan usaha saya sendiri, kuota saya sendiri, hak saya dong untuk tahu informasi itu. Tapi, informasi apa saja yang berhak saya dapatkan? Nah, di sini etika berperan. Saya dengan sukarela memberikan informasi pribadi saya kepada dunia maya, biar eksis, biar keren, ikuti zaman. Tapi, informasi apa yang harus dilindungi? Yaitu informasi yang berkaitan tentang data pribadi atau privasi saya. Oke, terus yang kedua yaitu hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Contohnya, saya punya produk, saya mengiklankan produk tersebut, banyak yang suka, banyak yang mau tahu cara bikinnya. Tapi ini merupakan rahasia dagang. Saya berhak dong untuk mendapatkan perlindungan atas produk ciptaan saya. Contohnya meracik body lotion. Banyak yang suka dan banyak yang tertarik dengan produk tersebut. Tapi bagaimana saya bisa menjamin produk tersebut tidak diakui dan tidak dijual kembali dengan harga yang sangat-sangat mahal? Nah, disinilah peran perlindungan hak cipta. Oke, yang ketiga yaitu akuntabilitas dan pengendalian. Siapa yang berhak memberikan informasi? Saya merasa berhak memberikan informasi, berarti saya yakin saya punya pengetahuan yang cukup andal tentang informasi yang saya sebar tersebut. Siapa yang bertanggung jawab atas keakuratan informasi tersebut? Nah, di sini kan saya yang menyampaikan informasi tersebut. Otomatis saya juga bertanggung jawab atas keakuratan informasi yang saya sampaikan. Kalau sekarang bukan hanya etika yang bisa menekan hal-hal tersebut, namun juga sudah ada diatur oleh Undang-Undang IT. Oke, yang keempat yaitu kualitas sistem berkaitan dengan kualitas data dan sistem yang menjamin kualitas informasi. Nah, saya punya data dan media yang tepat untuk menyebarluaskan data-data tersebut. Nah, yang kelima yaitu kualitas hidup. Kualitas hidup ini berkaitan dengan nilai yang harus dipertahankan dalam penggunaannya. Oke, itulah tadi 5 dimensi moral etika dalam berbisnis. Nah, 5 dimensi moral ini saya akan kaitkan dengan video yang sini. Nah, oke, ada 2 poin penting terkait tentang video dan materi pembahasan kita yang sebelumnya. Poin pertama yaitu cara bisnis menghadapi era digital seperti sekarang ini. Nah, menurut saya di era digital seperti sekarang ini pasti sangat-sangat banyak peluang dan juga tantangan bagi dunia bisnis yang disebabkan karena transformasi digital yang semakin canggih, menuntut pebisnis harus siap menyesuaikan diri dengan teknologi yang semakin hari terus berkembang. Ditambah lagi, teknologi dapat menghemat tenaga, waktu, tempat, dan juga menghemat biaya, namun tetap mendapatkan hasil dan keuntungan yang cukup maksimal. Nah, oleh karena itu, pemilik bisnis dituntut untuk sekreatif mungkin atau mengembangkan ide-ide yang unik dalam menciptakan suatu produk, karena masyarakat sekarang menuntut produk yang cepat dan praktis. Nah, jika pemilik bisnis tidak memenuhi kebutuhan konsumen, maka akan berdampak ke bisnis itu sendiri, di mana konsumen bisa saja meninggalkan secara perlahan. Seperti contoh pada video YouTube Bang David, di mana Bang David memanfaatkan channel YouTube untuk mereview brand-brand dari berbagai perusahaan. Saya rasa itulah dampak bisnis dalam menghadapi teknologi sekarang ini, di mana kita konsumen membutuhkan informasi yang akurat. Jadi di sini bisnis Bang David ini memanfaatkan teknologi yaitu YouTube, di mana sama-sama memberikan keuntungan bagi dia, bagi brand-brand yang direview, dan juga bagi masyarakat yang memperoleh keuntungan terkait dengan informasi produk yang diinginkan. Nah, poin kedua yaitu bagaimana etika berperan dalam kelangsungan model bisnis di era digital seperti sekarang ini. Oke, menurut saya semakin mudah transformasi digital diakses, maka semakin mudah pula pihak-pihak tak bertanggung jawab melakukan kecurangan dalam dunia bisnis.
Nah, kembali lagi, disinilah etika bisnis berperan untuk menekan hal-hal negatif apa saja yang bisa muncul. Nah, keterkaitan antara bisnis yang dijalankan oleh Bang David dengan 5 dimensi moral yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu bisnis Bang David ini telah memenuhi 5 dimensi moral tersebut. Mengapa demikian? Karena pada video tersebut Bang David betul-betul mengedepankan etika dalam berbisnis, karena dia betul-betul menjunjung tinggi kejujuran dalam bisnisnya. Dia betul-betul mereview sesuai keadaan produk tanpa melebih-lebihkan atau mengurangi. Entah dia beli sendiri brand tersebut atau dipinjamkan atau bahkan diberikan secara cuma-cuma, dia tetap mereview dengan penuh kejujuran, baik dari sisi kelebihan maupun sisi kelemahan dari produk tersebut. Nah, inilah yang akan menambah kepercayaan konsumen untuk tetap menonton produk yang direview oleh Bang David. Dengan demikian, Bang David mendapatkan keuntungan dari para viewers dan subscribers channel YouTube tersebut. Karena semakin banyak yang menonton, maka semakin banyak pula keuntungan yang didapat oleh Bang David. Begitupun dengan perusahaan brand yang direview oleh Bang David. Ketika Bang David mereview dengan baik, maka akan berdampak pada aspek penjualan perusahaan ini. Begitupun dengan masyarakat yang membutuhkan informasi. Kita sebagai masyarakat mendapat informasi yang akurat hanya dengan modal menonton YouTube Bang David. Oke, itulah sedikit pemaparan tentang keterkaitan antara video Bang David atau video channel Gadget In dengan materi yang sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.